Di video ini saya akan menjelaskan masalah apa aja sih yang sering terjadi di instalasi rumah yang sering sekali dialamin oleh rata-rata masyarakat umum. Jadi yang pertama itu adalah salah ukuran kabel, teman-teman. Di suatu instalasi biasanya sering terjadi masalah-masalah pada ukuran kabelnya. Kesalahan dalam pemasangan ukuran kabel itu bisa mengakibatkan terbakar, teman-teman. Jadi bahaya sekali jika teman-teman salah dalam menentukan ukuran kabel. Contohnya, jika teman-teman melakukan pemasangan kabel atau menentukan ukuran kabel, pakailah kabel yang sesuai dengan instalasi rumah. Bisa kabel NYM, bisa kabel NYA, kabel-kabel yang standar SNI lah. Jangan malah instalasi rumah teman-teman malah menggunakan kabel audio yang khusus untuk speaker. Rata-rata banyak ya yang bertanya, apakah bisa menggunakan kabel audio untuk instalasi rumah? Jelas-jelas tidak bisa, teman-teman. Jangan dipakai. Bahaya, itu bukan peruntukannya. Nanti rumah teman-teman kebakar, malah yang disalahin listriknya. Kayak gitu. Untuk yang nomor 2 yaitu instalasi kabel kurang rapi, teman-teman. Jadi contohnya di sini ada pemasangan instalasi yang di atas plafonnya acak-acakan kayak gini. Ini hanya contoh saja ya, jangan ditiru. Jadi pemasangan itu jangan seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa rapihkan supaya nanti ketika ada maintenance, teman-teman bisa memperbaikinya dengan mudah. Tidak seperti ini acak-acakan, kabelnya kemana-mana, tidak rapi ya kelihatannya. Pasti tukang listriknya ini tidak dibayar kayaknya. Makanya acak-acakan seperti ini. Oke, next. Jadi nomor 3 di sini sambungan kabelnya tidak aman, teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin melakukan pemasangan instalasi rumah, tolong diperhatikan penyambungan kabelnya. Jangan sampai penyambungan kabelnya asal-asalan. Biasanya yang salah itu rata-rata pemasangan kabel yang serabut ya. Karena yang serabut itu agak sulit untuk disambungkan. Biasanya terjadi kelonggaran di sana yang mengakibatkan jika terjadi longgar itu akan terjadi arus bocor, teman-teman. Atau bisa juga ada percikan-percikan di sini lalu terjadi kebakaran. Nanti disalahin listrik lagi. Maka dari itu teman-teman perhatikan untuk penyambungan kabel di instalasi rumah teman-teman. Jangan sampai ada kelihatan yang longgar. Sambunglah sesuai dengan aturan yang ada. Untuk selanjutnya yang nomor 4 yaitu penggunaan saklar dan stop kontak tidak sesuai, teman-teman. Maksudnya tidak sesuai itu apa sih? Jadi contohnya pemasangan saklar ada yang di bawah gitu. Jadi kita harus nunduk dulu kalau mau on off lampu. Atau bisa jadi si stop kontak atau si saklarnya itu tidak SNI atau yang KW-KW-an yang menyebabkan nanti biasanya saklar atau stop kontaknya panas, terjadi kebakaran. Yang disalahin siapa? Listrik lagi. Pasti kebakaran itu anehnya yang disalahin listrik lagi gitu. Dia mau nyalahin siapa lagi coba? Yang paling sesuai ya pasti listrik lagi. Itu karena apa? Ya karena ini masalah instalasi rumah ini salah pemasangannya. Jadi yang paling utama dikambing hitamkan pasti ya listrik lagi gitu. Karena ya pemasangan instalasi rumahnya kurang bagus kayak gitu. Jadi teman-teman diharapkan untuk pemasangan stop kontak atau saklarnya yang original, penempatannya sesuai, jangan yang KW-KW-an, oke? Untuk selanjutnya yaitu instalasi grounding tidak memadai. Maksud dari tidak memadai itu apa sih? Jadi instalasi groundingnya itu teman-teman ada yang sudah disediakan oleh PLN di KWH meter ya. Apalagi yang di prabayar biasanya ada yang sudah disediakan, ada juga yang tidak, yaitu oknum lah. Pasti pada tahu. Nah, jadi ketika sudah disediakan malah tidak disambungkan ke instalasi rumah. Jadi kan groundingnya tidak terpasang gitu. Kalau tidak terpasang kan nanti rumahnya kurang safety lah. Ada juga yang sudah terpasang di instalasi rumah tapi tidak disambungkan ke tanah gitu. Ada yang kayak gitu. Terus ada yang sudah disambungkan di KWH meter terus disambungkan ke tanah tapi tidak disambungkan juga ke instalasi rumah. Ada yang kayak gitu. Ya namanya juga kan kurang pengetahuan gitu. Makanya saya di sini jelasin masalah instalasi rumah. Jadi grounding itu harus disambungkan, teman-teman. Ya walaupun tidak disambungkan ke KWH meter karena takut error lah katanya, takut terjadi periksa, ya cukup saja dari tanah ini langsung disambungkan ke instalasi rumah. Supaya teman-teman aman instalasi rumahnya, tidak terjadi bahaya buat kita sendiri. Lebih bagusnya ditambahkan lagi LCB, teman-teman, supaya langsung terdeteksi jika terjadi arus bocor di instalasi rumah, teman-teman. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu overload pada sirkuit. Maksudnya dari overload itu apa sih? Ini biasanya banyak sekali yang mengeluh
MCB-nya sering jeklek, MCB-nya sering trip, MCB-nya sering panas, ataupun bosan jeklek wae gitu kan. Nah, ini biasanya ada sedikit kurang pengetahuan dari masyarakat bahwa teman-teman contohnya menggunakan ampernya sekitar 4 ampere untuk MCB-nya. Sedangkan penggunaan rumah teman-teman itu lebih dari 4 ampere. Ya, maka dari itu MCB-nya akan selalu trip, teman-teman. Contohnya yang 4 ampere itu yang daya 900 volt ampere ya. Maka dari itu, jika teman-teman daya rumahnya 900 volt ampere, ya daya yang ada di beban-beban elektronik itu jangan melebihi dari 900 volt ampere. Jika melebihi 900 volt ampere, maka nanti si MCB-nya akan trip, teman-teman. Nah, itu untuk penjelasannya. Sempat juga ada yang bertanya kepada saya, ini kenapa MCB-nya jeklek terus ketika si rice cookernya dinyalain atau sedang menanak nasi. Pas saya tanyain, ternyata dayanya hanya 450 volt ampere. Sedangkan beliau menanak nasinya itu tidak sambil dimatiin dulu untuk seluruh lampunya, atau ada kulkas di dalamnya, atau ada TV-TV. Sepengalaman saya, jika rumahnya dayanya 450 volt ampere dengan menggunakan rice cooker atau sedang menanak nasi, ya semuanya dimatiin dulu lah supaya nanti kuat untuk dayanya. Jika masih komplain juga MCB-nya sering jeklek lagi, ya naikinlah dayanya ke 900 atau ke 1300 supaya nanti beban di rumahnya bisa teratasi. Kayak gitu, teman-teman. Untuk selanjutnya, kesalahan pemasangan MCB. Jadi masalah instalasi rumah itu lumayan banyak ya. Yang paling sering ditemui di instalasi rumah yaitu pemasangan MCB yang salah. Contohnya di pemasangan MCB group biasanya harusnya di sekitar berdekatan dengan kWh meter ya, atau berada di atas tembok yang tidak terjangkau oleh anak-anak. Jangan penempatan MCB itu di bawah tembok gitu, atau bisa dijangkau oleh anak-anak. Bahaya, teman-teman. Itu dari segi penempatannya. Kalau dari segi ampernya, biasanya untuk MCB group silahkan disamakan saja. Saya sudah sering bahas untuk pemasangan MCB group untuk ampernya ya. Silahkan samakan saja dengan MCB kWh meter. Itu tidak masalah. Ataupun MCB dalam rumahnya lebih besar dari MCB kWh, silahkan, gak apa-apa. Kekurangan dan kelebihannya pasti ada. Kalau MCB kWh-nya tidak mau jeklek ketika bebannya berlebih, silahkan pasangkan MCB grupnya ampernya di bawah MCB kWh. Gitu aja sih, simple untuk pemasangan MCB mah. Jangan direpot-repotin, biasanya kebanyakan diperdebatin nih pemasangan MCB group itu. Saya sering melihat di komentar-komentar di bawah tentang pemasangan MCB. Selain kesalahan pemasangan juga, seperti yang sudah tadi saya bahas ya, tentang MCB selalu jeklek. Nah, itu tuh paling banyak dicari kenapa MCB selalu jeklek. Banyak sekali sudah saya bahas di channel ini, silakan dicari-cari saja di playlist kenapa MCB itu selalu jeklek gitu kan. Pasti ada masalahnya, bukan tidak ada masalah, pasti ada masalahnya kenapa MCB bisa jeklek. Nah, yang terakhir yaitu kurangnya pemeliharaan rutin. Nah, ini yang paling utama, teman-teman, bagi instalasi rumah kita. Instalasi rumah kita itu harus dipemeliharaan secara rutin, teman-teman, atau harus sering dicek untuk instalasi rumahnya. Jangan mentang-mentang menyala terus tetapi tidak dicek. Usahakan cek kabel-kabel di atas, takutnya kena tikus jadi arus bocor, kan jadi rugi juga buat kita. Cek juga MCB-nya, cek juga stop kontaknya, cek juga semualah peralatan-peralatan listrik yang ada di instalasi rumah teman-teman. Waktunya kapan? Ya setahun sekali lah cukup, atau sebulan sekali lebih bagus kalau untuk pemeliharaan rutin mah. Tapi kalau untuk penggantian kabel ya, untuk penggantian kabel saya sarankan 10-15 tahun ganti, teman-teman, rombak semualah. Itu saran dari saya untuk kabel. Tapi jika ada yang komplain nih, saya dari tahun 97, dari tahun 87 belum diganti, aman-aman saja kok. Nah, itu belum tahu apesnya. Kita kan gak tahu apesnya kapan. Kabel itu pasti ada masanya, teman-teman. Saya harap dari 10-15 tahun pemakaian instalasi rumah, silahkan digantilah, dirombak total. Takutnya ya terjadi kebakaran, nanti yang salahin siapa? Listrik lagi. Kayak gitu, teman-teman. Jadi jika ada yang komplain dari tahun 93, dari tahun 87 masih bagus, ya silakan saja, gak apa-apa. Saya tidak ngajarin yang gak bener. Ya, saran saya kayak gitu, 10-15 tahun silakan diganti. Oke, terima kasih teman-teman. Hanya segitu saja nih untuk pembahasan masalah instalasi rumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.